Boleh saja kalau memang diperlukan, silakan. Ya, oke. Kalau memang itu dibutuhkan saat ini ya silakan. Tidak masalah. Idealnya Nibbana Paccaya Hotu. Ya, idealnya ya. Tapi kadang ketika dibutuhkan, kita bisa melakukannya sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, jadi kita harus bijak memahami situasi kita dengan baik. Ya, dalam artian kondisi ideal tidak selalu kita bisa dapatkan. Tapi ketika kita memang memerlukan, kita bisa pertimbangkan. Tapi balik lagi memang tergantung dari seberapa tough-nya kita bisa dikatakan. Tapi kita harus bijaksana melihat situasi. Nah, di teks juga mengatakan ada cerita seperti itu. Artinya di sini Buddha tidak spesifik mengiyakan atau juga bilang tidak, bisa dikatakan. Kita yang akhirnya memutuskan sendiri. Contoh yang pernah Bante cerita juga, ketika ada seorang pemuda yang punya istri yang sangat cantik, nah istrinya ini disukai oleh raja, ya, dan raja mencari cara bagaimana supaya ngebunuh suaminya ini, tapi dengan cara tidak langsung, ya, supaya kalau suaminya terbunuh, raja ini bisa ambil istrinya, ya kan? Karena kalau masih bersuami, nggak enak hati, rajanya paise. Nah, akhirnya dia kerjain tuh, dia coba jebak, ya, dengan mengasih pekerjaan. Kalau dia tidak menunaikan kewajibannya dengan baik, langsung dihukum mati. Itu niat raja. Ya, jadi awalnya dia disuruh bekerja di lingkungan istana, jadi orang dalamnya. Ya, supaya kalau dia bikin kesalahan, rajanya langsung bisa eksekusi. Niatnya seperti itu. Tapi pemuda ini tahu kondisi ini. Saya akan dikerjain lah. Jadi dia bekerja dengan penuh hati-hati. Dan bekerjanya waspada sekali. Akhirnya tidak melakukan kesalahan apapun. Yang disuruh raja dia kerjakan dengan baik. Rajanya pun ya fair juga gitu. Nggak semena-mena. Nggak mencari-cari kesalahan. Nggak baik, ya udah. Akhirnya raja pun nggak ada celah untuk mengeksekusi dia. Karena dia perfect bisa dikatakan. Dia diberi pekerjaan yang lebih sulit. Pokoknya makin sulit pekerjaan yang dia lakukan. Tapi orang ini bisa melakukannya dengan baik. Akhirnya rajanya teringat. Oh, dia teringat ada satu daerah yang nggak mungkin orang bisa ke sana dengan mulus gitu. Ke satu pulau di dalam telaga. Jadi ada suatu danau besar atau kolam besar atau telaga. Di tengah-tengahnya ada pulau yang dimana di sana ada raja naga yang diam, bertinggal di sana. Ya. Nah, di sana itu ada satu tanaman bunga yang indah gitu. Dan raja itu teringat, saya akan suruh orang ini untuk ambil bunga itu di sana, ya kan? Dan ambil bunga dan tanahnya sebagai persyaratan. Saya hanya mencari cara aja gitu supaya tugasnya gagal. Dan nggak mungkin ada yang bisa berhasil karena di sana ada Raja Naga. Begitu ada yang masuk wilayah naga, pasti akan dihukum atau bagaimana. Naganya akan marah. Kira-kira seperti itu. Jadi pekerjaan yang rasanya nggak bakalan berhasil lah. Dan itu dikasih waktu dalam 1 hari dia harus balik bawa bunga dan tanah dari pulau tersebut. Dalam 1 hari dikasih tenggang waktunya. Akhirnya si pemuda ini pasrah sudah. Wah, rasanya bakalan mati deh sudah. Ya sudah, ini hari terakhir kayaknya saya sebelum menemui ajal. Akhirnya dia udah mengerti tugas yang berat ini yang nggak mungkin. Akhirnya dia pergi ke rumahnya, diceritakan ke istrinya seperti itu. Ya nggak bisa apa-apa juga. Akhirnya ya sudah, sediakan makanan buat saya, buat perjalanan. Ya artinya lebihkan, dibikin 2 porsi. Ya, dia mau ekstra. Siapa tahu ya
ada keperluan atau mungkin ya ini juga sudah menjelang ajal saya gitu kan. Ya sudah, saya mau makan enak lah, kasih ekstra. Ya sudah dibuatin sama istrinya, ya sudah dibawa. Nah, setelah dia sampai di pinggir telaga itu, ya sudah dia makan dulu. Dia makan dulu, dia juga bingung mau ngapain lagi gitu. Mengambilnya juga bingung mau bagaimana ngambilnya, ya kan? Karena harus mungkin nyebrang atau gimana. Akhirnya di tepi telaga dia makan, istirahat, dia makan. Nah, ketika dia makan, ada pengembara yang lain. Akhirnya dia punya inisiatif untuk memberi makanan ekstranya. Jadi diberikan makanan ekstranya itu ke si pengembara itu. Ya, akhirnya ya sudah, dia berdana lah, akhirnya berdana makanan ekstra yang dia bawa. Sudah diberikan. Lalu dia makan, begitu selesai ada sisa makanannya. Ada sisa makanannya, dia nggak buang begitu saja. Tapi dia niatkan untuk berdana buat makhluk-makhluk atau ikan-ikan yang ada di kolam itu, yang ada di telaga itu. Ya, seperti itu. Jadi itu bisa jadi salah satu cara. Ya, kadang kita ya jangan cuma asal buang makanan ya. Ya, kita niatin semoga dengan makanan ini ya bisa bermanfaat bagi makhluk-makhluk yang lebih kecil kayak semut atau yang lain. Itu juga berdana namanya, masih ada kusalanya. Ini juga menjawab pertanyaan, kita kan nggak boleh buang makanan, Bante, misalnya makanan sisa banyak-banyak gitu, ya kan? Ya, memang nggak bagus, tapi kalau kita niatin berdana untuk misalnya semut lah, mungkin belatung lah, itu ada dana, itu kusala, ya. Karena Buddha juga mengatakan kalau kalau yang lain tahu seperti yang saya tahu, maka mereka akan memberikan makanannya walaupun itu suapan terakhirnya gitu kan. Nah, kira-kira manfaat dari berdana. Jadi Anda bisa memanfaatkan keadaan ketika memang Anda nggak habis makan atau ada sisa banyak, ya Anda niatin untuk ya berdana untuk yang membutuhkan, makhluk-makhluk yang lebih kecil, bisa saja. Itu salah satu caranya. Lalu dia melakukan itu, dibuang makanannya, kayaknya diberikan untuk ikan-ikan di telaga itu. Setelah selesai, dia ingat, dia ngoceh aja gitu. Saya sudah berdana, sudah memberikan makanan ekstra saya ke seorang petapa, ya pengembara. Itu nilainya 1000 kali lipat, dia bilang gitu. Lalu saya juga memberikan sisa makanan saya kepada ikan-ikan yang ada di telaga ini. Itu pun nilainya 1000 kali lipat. Dan kebajikan saya ini besar. Saya bagi kebajikan yang saya lakukan ini kepada para dewa penghuni tempat di sini. Semoga Anda bahagia gitu. Nah, dia jadi pelimpahan jasa. Mungkin udah pasrah gitu ya. Nah, terus habis itu dia cerita, dia curhat tuh, nggak ada yang dengar sih, dia curhat aja. Hari ini saya disuruh oleh raja melakukan tugas yang tidak masuk akal, yang mana raja akan mengambil istri saya kalau saya udah dibunuh. Kalau saya tidak menjalankan tugas ini dengan baik, raja akan bunuh saya dan istri saya akan diambil sebagai istrinya. Nah, dia curhat di sana. Nah, karena itu, karena dia teriak-teriak, Raja Naga yang ada penghuni di pulau itu mendengar, ada apa sih ini berisik-berisik gitu kan, terganggu. Ya akhirnya Raja Naga ini menghampiri dia tapi menyamar jadi orang tua. Dia menyamar jadi orang tua, lalu ditanya, kenapa Anda teriak-teriak seperti itu? Ada masalah apa? Diceritain lagi seperti itu. Oh, oke. Diceritain kondisinya begini, 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 sampai akhirnya oke. Kalau seperti itu, Anda ulangi seperti yang tadi, melakukan pelimpahan jasa. Anda bagi jasanya kepada saya. Ya, udah. Saya berdana kepada pengembara itu, ya kan? Itu nilainya 1000 kali lipat. Saya berdana ke sisa makanan saya kepada ikan-ikan di telaga ini, itu pun nilainya 1000 kali lipat. Kebajikan ini yang sudah saya lakukan, saya bagi jasanya, saya berikan untuk Anda. Ulangi sekali lagi. Sampai 3 kali. Nah, sampai 3 kali. Gitu.
Akhirnya sudah begitu selesai 3 kali, langsung Raja Naga ini kasih bunganya sama tanah yang itu. Yang nggak mungkin orang bisa dapat. Itu kan, karena curhatnya itu loh. Akhirnya ya sudah, Raja Naganya kasihan daripada dia ini mati. Karena ini orang baik, karena sudah berbuat baik, akhirnya dikasih bunganya, dikasih ini. Itu kan nah, Dewa Naga kan, yang tolong dia. Dia nggak minta, dia nggak tahu juga siapa itu, gitu kan. Akhirnya, oh tugas saya selesai nih. Akhirnya dia punya harapan, saya masih bisa hidup. Nah, akhirnya dia kembali ke kerajaan, ke kota gitu. Tapi ya tetap memang rajanya mau kasih, hasilnya mau menyusahkan dia. Begitu tahu dia datang, penjaganya udah bilang, kalau ngelihat pemuda ini tutup gerbang kotanya, jangan sampai dia masuk. Ya, kita bisa saja melakukan kalau memang itu diperlukan. Ya, mau misalnya beradi tanah, beraspirasi atau apa itu, ya ada kondisi tersebut. Kira-kira ya. Jadi ini bagian dari cerita saja ya. Kadang ya ada kondisi baik yang bisa menolong. Biasanya ya, para dewa yang akan membantu kita. Biasanya. Kalau kondisinya pas.